Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea tersingkir dari Liga Champions setelah gagal comeback atas Real Madrid. Sementara Bayern Munchen ikutan Chelsea setelah kalah agregat atas Villarreal. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, reputasi Ralf Rangnick sebagai pelatih pencetus gegenpressing dianggap rusak gara-gara MU. Nah, masih di MU ada Erik ten Hag yang sudah mencapai kesepakatan verbal dengan MU. Ralf Rangnick bukanlah nama baru dalam sepak bola Eropa. Rangnick merupakan pencetus gegenpressing dan bisa mengembangkan tim serta mengorbitkan pemain. Gary Neville menilai kalau Rangnick saat ini merasakan resiko melatih tim yang besar. Alasannya performa tim yang gak memuaskan bakal mencoreng nama pelatih. Selain itu, Neville juga menilai kalau MU berada di titik terendahnya. Neville merasa kalau masalah Manchester United sekarang adalah dalam diri pemain. Pada musim panas lalu, Sergio Ramos hengkang dari Real Madrid dan bergabung dengan PSG. Sayang Ramos mengalami rangkaian cedera dan cuma bisa memainkan 7 pertandingan. Ramos dikabarkan akan meninggalkan PSG di akhir musim nanti. Akan tetapi mantan bek Real Madrid ini membantah kabar tersebut dan bersikeras ingin menghabiskan masa kontraknya. Selain itu, Ramos mengaku masih ingin bermain dalam 4-5 tahun lagi di level tertinggi. Manchester United dikabarkan selangkah lagi untuk mendatangkan pelatih Ajax Amsterdam Erik ten Hag. Kabarnya mereka sudah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Belanda tersebut. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis The Athletic bernama David Ornstein. Ornstein mengklaim kalau ten Hag akan diikat kontrak selama 4 tahun. Sementara itu, Ornstein juga mengklaim kalau Setan Merah akan mengumumkan ten Hag pekan depan setelah laga final KNVB Beker antara Ajax dan PSV Eindhoven. Direktur Bayern Munchen Oliver Kahn yakin kalau Robert Lewandowski akan bertahan. Kita jauh ke Inggris guys, ada Thomas Tuchel yang senang karena Chelsea kembali normal. Tapi dia ngomongnya sebelum pertandingan tadi malam ya guys. Nah, tadi malam tuh Chelsea tersingkir guys. Robert Lewandowski diberitakan bakal hengkang ke Barcelona. Bomber berpaspor Polandia ini meminta Blaugrana untuk memberikan kontrak selama 3 tahun. Hal ini mendapat tanggapan dari Direktur Bayern Munchen Oliver Kahn. Kahn sendiri sudah melakukan pembicaraan terkait pembaruan kontrak Lewandowski sejak lama. Kahn yakin kalau mantan bomber Borussia Dortmund ini bakal bertahan dan mau memperpanjang kontraknya. Chelsea berhasil bangkit kala bertanding melawan Southampton. Pada laga itu, skuad The Blues meraih poin penuh dengan mencetak 6 gol tanpa balas. Di sepanjang pertandingan, sang pelatih Thomas Tuchel nggak memperlihatkan banyak ekspresi. Akan tetapi seusai laga, Tuchel mengaku senang karena skuad asuhannya kembali normal. Selain itu, Tuchel juga mengatakan kalau kemenangan tersebut nggak berpengaruh banyak. Alasannya Chelsea harus mengamankan peringkat 3 klasemen Liga Inggris dari Tottenham Hotspur. Karim Benzema sudah mencetak 37 gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Benzema bahkan mencetak hat-trick dalam 2 pertandingan Liga Champions. Sang pelatih Carlo Ancelotti menilai kalau ketergantungan Real Madrid pada Karim Benzema bukanlah hal yang buruk. Ancelotti menyebut kalau Benzema memang pemain yang komplit. Selain itu, Ancelotti mengatakan kalau Benzema sempurna sebagai striker. Barcelona masih memburu pemain anyar dan kini mengincar bek tengah Arsenal yakni Gabriel Magalhaes. Nah, ngomong-ngomong soal transfer pemain, ada Rans Cilegon yang terus mendekati Mesut Ozil. Barcelona dikabarkan masih memburu pemain anyar di sektor bek tengah. Terbaru klub asuhan Xavi Hernandez ini berminat mendatangkan bek tengah Arsenal Gabriel Magalhaes. Xavi menilai kalau Magalhaes merupakan bek yang sangat potensial. Untuk bisa mendatangkannya, Xavi juga sudah menyiapkan sejumlah pemain untuk ditukar. Kabarnya pelatih asal Spanyol ini ingin menukar Magalhaes dengan Memphis Depay. Kabar baik datang menghampiri timnas Belanda. Kabarnya pelatih mereka yakni Louis van Gaal sukses menjalani perawatan kanker. Sebelumnya Van Gaal divonis menderita kanker prostat. Van Gaal mengungkapkan kalau dirinya sudah menjalani perawatan dalam 6 bulan terakhir. Sementara itu Van Gaal mengaku menyembunyikan penyakitnya dari banyak orang. Sementara itu sejumlah dukungan mengalir kepada Van Gaal termasuk dari pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Xavi berharap kalau Van Gaal bisa segera sembuh dari penyakitnya. Belum lama ini Fenerbahce dikabarkan melepas sang bintang Mesut Ozil. Hasilnya Rans Cilegon bisa mendatangkan pemain asal Jerman tersebut dengan status bebas transfer. Pemilik Rans Cilegon yakni Raffi Ahmad mengaku masih menjalin komunikasi dengan Ozil. Raffi menyebut peluang mendatangkan Ozil ke Indonesia cukuplah besar. Sebelumnya Rans sudah lebih dulu bekerja sama dengan legenda Brazil Ronaldinho.
Mantan pemain Barcelona itu akan dilibatkan dalam turnamen pramusim. Next, Luka Modric tampil konsisten di musim ini dan didukung untuk tampil 4-5 tahun ke depan. Nah, beda cerita nih dengan Cristiano Ronaldo yang disindir dan dibandingkan dengan Karim Benzema. Luka Modric telah memasuki usia senja dalam karirnya. Walaupun begitu, Modric sukses menjaga konsistensi dan kini masih menjadi pilihan utama di Real Madrid. Gelandang Chelsea Mateo Kovacic menilai kalau Modric masih sanggup bermain sampai 4 atau 5 tahun lagi. Kovacic sendiri merupakan rekan setim Modric di timnas Kroasia. Akan tetapi dini hari tadi keduanya harus berhadapan pada laga perempat final Liga Champions. Ketua PSSI Muhammad Iryawan memantau langsung latihan timnas Indonesia U23 di Stadion Madia Jakarta. Nggak sendirian, Iryawan juga ditemani oleh sejumlah petinggi PSSI. Iryawan membeberkan alasan mengapa dirinya hadir memantau latihan timnas. Iryawan bilang kalau hal itu merupakan kewajibannya sebagai ketua PSSI. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini juga mengingatkan kalau timnas Indonesia memasang target juara di SEA Games mendatang. Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema bergabung Real Madrid pada musim 2009-2010. Mereka menghabiskan waktu bersama selama 9 musim. Keduanya berpisah setelah Ronaldo pindah ke Juventus dan kini bermain di MU. Sementara itu mantan striker timnas Italia Antonio Cassano menyampaikan sindirannya. Cassano menyebut kalau Benzema mencetak lebih banyak gol untuk Real Madrid daripada torehan Ronaldo di Juventus dan Manchester United. Paulo Dybala akan hengkang dari Juventus di jendela transfer musim panas nanti. Situasi ini pun membuat bomber asal Argentina tersebut menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Kabarnya Arsenal dan Newcastle United berminat untuk mendatangkannya. Akan tetapi Dybala nggak tertarik untuk bergabung dengan salah satu di antara mereka. Alasannya karena Dybala ingin tetap berada di Italia dan masih menunggu tawaran dari Inter Milan ataupun AC Milan. Real Madrid berhasil lolos ke semifinal Liga Champions setelah mengungguli Chelsea dengan agregat 5-4. Di laga leg kedua ada Karim Benzema yang membuktikan kegacoran dengan mencetak gol penentu. Real Madrid menjamu Chelsea di leg kedua babak perempat final Liga Champions. Pada laga tersebut, Chelsea mampu memenangkan pertandingan dengan skor 2-3. El Real sebenarnya tertinggal 3 gol lebih dulu lewat gol dari Mason Mount, Antonio Rudiger, dan Timo Werner. Akan tetapi di menit ke-80, Rodrigo berhasil mencetak gol dan membuat agregat sama kuat. Hasilnya laga dilanjutkan ke babak extra time. Di babak extra time, Karim Benzema mampu mencetak gol dramatis dan membuat El Real lolos ke semifinal dengan unggul agregat 5-4. Pada laga ini Kante bermain di bawah performa biasanya. Dia hanya melongo saat proses gol sundulan Benzema yang menjadi penentu kemenangan. Namanya pun langsung dibicarakan netizen di Twitter seusai pertandingan. Karim Benzema kembali mencatatkan namanya di papan skor pada leg kedua babak perempat final Liga Champions. Pada laga ini Benzema mencetak gol di masa extra time. Hal ini berawal dari umpan apik yang dilepaskan oleh Vinicius Junior. Tanpa pikir panjang, Benzema langsung menyambut umpan tersebut dengan menyundulnya. Tambahan 1 gol ini membuat Real Madrid lolos ke babak semifinal. Selain itu, Benzema juga menggenapkan koleksi golnya di Liga Champions musim ini menjadi 12 gol. Berita selanjutnya, Thibaut Courtois mempertontonkan aksi memukau dengan mengecoh Kai Havertz. Lain cerita dengan Ruben Loftus-Cheek yang kena marah Thomas Tuchel karena gagal mengontrol passing. Selain kegacoran Karim Benzema, laga dini hari tadi juga mempertontonkan skill Thibaut Courtois. Saat itu Courtois mampu mengecoh pemain Chelsea yakni Kai Havertz. Hal ini berawal dari back pass yang dilancarkan oleh Dani Carvajal. Saat itu ada Havertz yang mencoba merebut bola yang diberikan kepada Courtois tersebut. Dengan tenang, Courtois memperlihatkan skillnya dengan mengecoh Havertz. Seandainya bola tersebut bisa dicuri, mungkin Havertz bisa mencatatkan namanya di papan skor. Pada laga Real Madrid kontra Chelsea terdapat momen di mana Thomas Tuchel marah-marah. Saat itu Tuchel marah kepada gelandang The Blues yakni Ruben Loftus-Cheek. Tuchel marah karena Loftus-Cheek nggak bisa mengontrol passing dengan baik. Hasilnya bola tersebut langsung keluar dari garis lapangan. Hal ini juga membuat netizen merasa geram. Mereka menyebut kalau Loftus-Cheek sudah melakukannya berulang kali.
Supporter Chelsea dan Manchester City terlibat bentrok di kota Madrid. Banyak yang menduga kalau hal ini terjadi sebelum pertandingan dimulai. Saat itu para supporter terlihat baku hantam dengan kelompok supporter lainnya. Pihak kepolisian Madrid pun terlihat melerai perkelahian tersebut. Masih belum diketahui secara pasti penyebab bentrokan antar kedua supporter tersebut. Bayern Munchen harus tersingkir dari Liga Champions setelah kalah agregat 2-1 atas Villarreal. Sementara Atletico Madrid yang akan bertanding besok pagi melawan City justru kena sanksi. Bayern Munchen dipastikan tersingkir dari kompetisi Liga Champions. Pada leg kedua babak perempat final, skuad The Bavarians ditahan imbang Villarreal dengan skor 1-1. Bayern Munchen sebenarnya mampu unggul lebih dahulu setelah Robert Lewandowski mencetak gol di menit ke-52 pertandingan. Sayang jelang akhir laga skuad The Bavarians justru kebobolan. Saat itu Samuel Chukwueze mampu menyamakan kedudukan di menit ke-88 pertandingan. Hasilnya Bayern Munchen dipastikan tersingkir setelah kalah agregat 2-1. Villarreal dipastikan lolos ke semifinal setelah unggul agregat 2-1 atas Bayern Munchen. Di balik itu semua, Villarreal mencatatkan sejumlah fakta menarik. Pertama, pelatih Villarreal Unai Emery sempat menolak tawaran besar dari Newcastle United. Kedua, Villarreal memiliki winger yang sedang naik daun yakni Arnaud Danjuma. Di Liga Champions musim ini Danjuma sudah mengkoleksi 6 gol dan 1 assist. Yang terakhir, Pau Torres pernah menolak Tottenham demi bisa bermain di Liga Champions. Federasi Sepak Bola Belanda akan meluncurkan aplikasi Orange in 3D untuk fans Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyambut Piala Dunia 2022 di bulan November nanti. Dengan teknologi augmented reality, pengguna aplikasi bisa melihat para pemain timnas Belanda, mulai dari Frenkie de Jong, Memphis Depay, sampai Ryan Gravenberch. Mereka juga bisa berfoto dengan trofi legendaris Piala Eropa 1988. Selain itu, mereka berkesempatan mendapat hadiah jersey skuad Orange yang ditandatangani Denzel Dumfries. Menjelang laga melawan Manchester City, Atletico Madrid justru mendapat sanksi dari UEFA. Sanksi tersebut merupakan pengurangan 5.000 penonton di Stadion Wanda Metropolitano. Sanksi ini bermula pada pertandingan leg pertama di Stadion Etihad Rabu minggu lalu. Saat itu salah satu pendukung Atletico tertangkap kamera melakukan salam Nazi. Sementara itu Atletico Madrid harus berjuang untuk bisa lolos ke partai semifinal. Alasannya mereka tertinggal agregat 0-1. Jordi Amat resmi meninggalkan klub divisi utama Liga Belgia Kasiopan. Kasiopan mengkonfirmasi kalau Jordi Amat akan melanjutkan karirnya di Indonesia. Sementara itu Jordi Amat merupakan salah satu dari 3 pemain yang sedang diupayakan untuk dinaturalisasi. Selain Jordi Amat ada Sandy Walsh dan Sain Patinama. Walaupun akan berkarir di Indonesia, Jordi Amat dipercaya bakal terus berada di level tertinggi di Eropa. Sementara itu masih menjadi misteri klub manakah yang akan dibela Jordi Amat nantinya. Manchester City dikabarkan bakal kehilangan salah satu legenda mereka. Kabarnya Fernandinho berniat hengkang dari Etihad di akhir musim nanti. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid. Saat itu Fernandinho nggak yakin kalau dirinya bisa bertahan lama di skuad The Citizens. Kabarnya mantan gelandang Shakhtar Donetsk ini berniat untuk kembali ke negara asalnya yakni Brazil. Guys, kita bacain komentar ini dari Baginda Isadia. Vidic aja main lagi, Haji Maguire macam gak benar jaga bola. Ya ampun guys, Vidic tuh udah umur 40 tahun, itu tuh waktunya santai-santai guys, jangan suruh main lagi. Nah buat kalian yang komennya dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.